dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita sedang melakukan social distancing, jadi kita beribadah dari rumah, juga sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, kerja dari rumah. Mungkin keadaan yang tidak menentukan membuat kalian khawatir, tetapi ini adalah waktunya di mana kalian bisa belajar untuk bersyukur dan melihat hal-hal yang positif dan baik, hal-hal yang positif yang tetap bisa kalian lihat pada hari-hari ini. Mungkin kalian juga berkata, aku lagi bosen di rumah, nggak tahu mesti ngapain lagi gitu. Tetapi mungkin ini waktu yang terbaik di mana kalian bisa upgrade yourself. Mungkin kalian bisa membaca buku atau berolahraga. Ada banyak link YouTube yang bagus-bagus yang bisa kalian lihat untuk kalian pakai berolahraga. Juga mungkin yang perempuan bisa belajar bikin cookies, atau belajar masak, atau juga kalian bisa melakukan hal-hal yang mungkin waktu kalian lagi sibuk kalian nggak bisa lakukan, tapi karena hari-hari ini banyak waktu luang, kalian bisa melakukan eksperimen-eksperimen yang positif, yang bagus, yang baru, dan melakukan hal-hal yang mungkin kalian belum bisa lakukan pada waktu kalian lagi sibuk gitu ya. Dan juga yang terbaik adalah menurut aku adalah kalian bisa spend more time with your family. Kalian mungkin bisa komunikasi lebih intens with your parents or with your sibling. Pakai momen ini untuk tetap melakukan sesuatu yang baik dan melihat hal yang baik. Amin. Oke, pada waktu keadaannya baik-baik saja, it is very easy, sangat mudah untuk kita berkata bahwa Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Sangat mudah untuk berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang baik pada saat keadaan baik-baik saja. Tetapi bagaimana kalau keadaan tidak baik-baik saja seperti saat ini? Keadaan yang tidak menentu, keadaan yang mengkhawatirkan, keadaan yang mungkin membuat kalian takut. Tetapi bukankah yang membedakan anak-anak Tuhan adalah iman kita kepada Tuhan? Iman yang berkata, Tuhan, semuanya akan baik-baik saja karena Tuhan ada bersama dengan kita. Waktu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, apakah kita tetap mempunyai iman kepada Tuhan? Karena itu yang membedakan kita. Aku ajak kita langsung buka firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam Ibrani 11 ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman itu adalah percaya dan berharap bahwa sesuatu yang belum bisa kita lihat saat ini akan kita lihat. Karena Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang setia. Janji Tuhan yang hari ini belum bisa kita lihat, akan kita lihat. Kita punya pengharapan bahwa janji itu pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa kita percaya alam semesta diciptakan dari setiap firman Allah dan dari apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kita tahu bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan berhasil melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Semua itu terjadi karena firman Allah. Alam semesta terjadi karena firman Allah. Jadi iman kita, iman yang sangat simple, adalah kita percaya bahwa something good will happen. Sesuatu yang baik akan terjadi. Sesuatu yang belum kita bisa lihat hari ini, kita akan melihatnya. Karena Dia Tuhan, Allah yang berfirman. Dia Allah yang setia. Katakan amin. Sangat penting sekali hari-hari ini bagaimana kalian memerinit hidup kalian. Apa yang sedang kalian renungkan, apa yang sedang kalian pikirkan, apa yang sedang kalian rasakan hari-hari ini. Karena apa yang kalian pakai to marinate yourself sangat penting. Kalau kalian makan daging steak, sebelum daging itu dibikin biasanya di marinate ya. Kadang-kadang kalau mau bikin barbecue,
dimarinate dengan saus yang manis, maka daging itu kan menjadi manis. Tapi kalau dimarinate dengan daging yang asin, dengan saus yang asin, itu akan jadi asin gitu. Jadi daging itu akan jadi sama seperti saus yang dipakai untuk marinate daging itu. Begitu pula kalau kalian makan nasi goreng, kalian suka makan sama acar. Di dalam acar itu ada timun, wortel, juga kadang-kadang ada cabai rawitnya. Di-soak ya, direndam, di-soaking gitu ya di dalam air cuka yang dikasih gula dan garam, maka acar itu akan berubah warna, berubah rasa. Begitu pula betapa pentingnya hari-hari ini kalian memarinate yourself. Apa sih, dengan apa kalian pakai untuk memarinate hidup kalian? Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, karena sangat bergantung dari apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar hari-hari ini. Saya encourage kalian untuk banyak merenungkan firman Tuhan, merenungkan janji Tuhan. Buka YouTube, ada banyak sekali khotbah-khotbah yang bisa kalian dengar, buku-buku yang bisa kalian baca. Bukan berarti kalian tidak boleh baca news, tidak boleh baca update berita sehingga kalian juga jadi nggak tahu apa-apa. Tetapi jangan terus-menerus merenungkan sesuatu yang negatif dan yang membuat kalian menjadi takut. Sebab Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. God doesn't give us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind, a well-balanced mind. Sound mind itu bicara tentang pikiran yang diperbaharui oleh firman Tuhan. Sound mind bicara tentang well-balanced minds, itu bicara tentang pikiran, cara pandang kita melihat dari perspektifnya Allah. Dan bagaimana kita bisa melihat dari cara pandangnya Tuhan, yaitu dengan kita merenungkan firman Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan firmankan dan apa yang Tuhan janjikan. Karena kalau kalian isi dengan banyak hal yang negatif, kalian terus membaca berita-berita yang menakutkan, maka kalian akan jadi ketakutan. Ya, waktu ada di dalam badai, di dalam masalah, rasa takut itu normal. Tetapi kalau kita dikuasai oleh roh ketakutan, ketakutan itu lebih menguasai kita daripada kebenaran firman Tuhan, maka itu akan mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita menjadi takut dan tidak bisa melihat bahwa Tuhan ada dan tetap memegang kendali dalam kehidupan kita, bahwa Dia tidak ada rencana Tuhan yang bisa gagal dalam kehidupan kita. Aku aja kita buka langsung di dalam firman Tuhan. Di dalam Markus 4 ayat 35-40, firman Tuhan berkata, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-murid mengalami badai pada saat itu dan mereka sangat ketakutan karena badainya cukup besar, karena kita bisa baca dari firman ini air sudah mulai masuk ke dalam perahu. Ya, kapal itu sudah mulai tenggelam. Ya, kalau air itu bicara air sudah masuk dalam perahu, artinya sudah dalam keadaan genting di mana kapal itu bisa tenggelam. Dan kita baca Yesus sedang tidur, kemudian Tuhan kemudian murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, Guru, bangun, apakah engkau tidak peduli? Gitu ya. Bukankah mungkin ini yang terjadi? Ini yang kita pikirkan hari-hari ini. Tuhan, mengapa Tuhan tidak peduli? Mengapa Tuhan izinkan
seolah-olah kegelapan, kekelaman sedang menutupi seluruh bumi. Kenapa Tuhan diam aja? Kenapa Tuhan gak bekerja? Kenapa Tuhan izinkan ya? Mungkin dalam pikiran kita berkata, Tuhan apakah Engkau tidak peduli sama aku? Apakah Tuhan tidak peduli kalau aku binasa? Dan kemudian kita baca tadi di dalam cerita ini, Tuhan berkata kepada badai, tenanglah. Maka badai itu pun tenanglah. Kemudian Tuhan berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Waktu aku renungkan firman ini, kenapa Tuhan berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Karena Tuhan sedang berada di dalam kapal yang sama dengan murid-murid. Tuhan tidak pernah meninggalkan kapal itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-murid barang sedetik pun. Dia ada di dalam kapal yang sama dengan murid-murid pada saat badai itu sedang terjadi. Tuhan ada di dalam kapal kehidupan kita semua, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku ada. Semuanya akan baik-baik saja karena aku ada. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin kita melewati banyak musim dalam hidup kita. Ada musim up, ada musim down, ada keadaan yang baik, ada keadaan yang tidak baik. Tetapi kalau Tuhan ada, kalau kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita, Dia ada di dalam kapal yang sama, seperti Tuhan berada di kapal yang sama dengan murid-muridnya. Tuhan berkata, jangan takut, karena aku ada. Jangan takut, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Mari katakan, semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja, karena Tuhan ada bersama dengan saya. Dia Immanuel, Allah beserta dengan kita. Firman Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, aku tidak takut, sebab Engkau ada bersama dengan aku. Though I walk through the valley of death, I am not afraid, because He is close beside me. Karena Dia ada. Keberadaan Tuhan di setiap musim dalam hidup kita, it's more than enough. Lebih daripada cukup untuk membuat kita berkata kepada diri kita, tenang, tenanglah jiwaku, sebab Tuhan ada bersama dengan aku. Semuanya akan baik-baik saja. Saya ajak kita buka firman Tuhan yang berikutnya. Ini firman yang terakhir. Di Matius 14 ayat 24-32. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Come, datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelamlah, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Di cerita yang lain, murid-murid mengalami badai, tapi di tempat yang lain, di situasi yang berbeda. Dan waktu badai taufan sedang terjadi, dikatakan pada jam 3 tengah malam Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Dan kemudian karena ketakutan, murid-muridnya berkata, "Itu hantu," gitu ya. Dan saya berpikir memang pada saat kita dalam ketakutan, seringkali kita tidak bisa melihat dengan jelas. Waktu kita panik, waktu kita takut, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan memegang kendali dalam kehidupan kita. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata seperti ini,
waktu murid-murid ketakutan dan murid-murid berkata itu hantu, Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Dan hari ini Tuhan juga berkata kepada kita, tenanglah, ada aku, ini aku, jangan takut. Di tengah-tengah badai, di situasi yang sedang kita alami hari-hari ini, bukan hanya Tuhan berada di dalam kapal yang sama, tetapi juga Tuhan membuktikan bahwa Tuhan datang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Tuhan ada dan Tuhan hadir. Tuhan berkata, tenanglah, ini aku, pertolongannya tidak pernah terlambat. Dan kemudian Petrus berkata, Tuhan, kalau itu Tuhan, suruh aku berjalan ke arah Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata, come, datanglah. Dan perhatikan, Tuhan tidak langsung memberhentikan badai itu. Dia tidak langsung bilang, badai berhenti. Kenapa? Karena seringkali Tuhan izinkan supaya kita tahu bahwa firman Tuhan, janji Tuhan, kasih Tuhan itu more powerful, lebih besar daripada badai itu sendiri. Waktu itu Tuhan tidak langsung memberhentikan badai. Yang Tuhan lakukan adalah Dia memberikan firman-Nya. Dia berkata, come, datanglah. Dia ucapkan firman itu. Dan kemudian Petrus keluar dari dalam perahu. Dan kemudian dia mulai berjalan di atas air. Dan Petrus bukan hanya berjalan di atas air, tetapi Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Hidup kita ada di atas setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita pegang erat-erat firman Tuhan, kita seperti sedang berdiri di atas fondasi firman, di mana kita bisa berjalan di atasnya, sehingga kita tidak menjadi lemah. Dan kemudian dikatakan, pada saat Petrus sedang berjalan, dirasakan tiupan angin. Petrus mulai merasakan, dia ada di tengah-tengah badai. Ada angin yang besar, ada ombak yang tinggi. Dia mulai merasakan firman Tuhan di terjemahan bahasa Inggris dikatakan, he saw the wind. Dia melihat badai itu. And he was afraid. Dan kemudian takutlah dia. Firman Tuhan mencatat, maka tenggelamlah. Mulai tenggelamlah Petrus. Dari pandangan Petrus yang melihat kepada Tuhan. Dari pandangannya yang melihat dan fokus kepada Tuhan. Waktu Tuhan berkata, come, datanglah. Petrus melihat kepada Tuhan, kepada janji, kepada firman itu, come. Dia berjalan di atas firman itu. Tetapi waktu dia mulai memperhatikan badai, waktu dia mulai merasakan ada badai, fokus dia berubah dari Tuhan melihat kepada badai. Fokus mata dia yang tadinya tertuju kepada Tuhan, mulai melihat kepada badai. Dia mulai merasakan keadaan yang ada di sekelilingnya, sehingga menjadi takutlah dia, menjadi lemahlah dia, dan kemudian tenggelamlah dia. Tetapi ini yang Tuhan katakan, firman Tuhan berkata, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelamlah, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Firman Tuhan berkata, segera Tuhan memegang tangan Petrus. Waktu Petrus berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan tidak membiarkan Petrus tenggelam dulu. Ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Karena kamu gak percaya, tenggelam dulu Petrus. Enggak, tapi Tuhan bilang, firman Tuhan mencatat dengan segera, immediately. Tuhan langsung buru-buru mengangkat Petrus dan membawanya kembali ke kapal. Dan kemudian redalah badai itu. Kalau kita lihat dan belajar dari cerita ini, Tuhan tidak langsung memberhentikan badai. To prove, badai itu Tuhan izinkan to prove, untuk membuktikan bahwa His word, firman Tuhan, is more powerful than the storm itself. Dan ada perkataan
yang berkata, which one is stronger? Apakah mana yang lebih kuat, mana yang lebih more powerful? The word, firman Tuhan yang berkata, come, datanglah, atau the wind, badai yang sedang terjadi pada saat itu? Jawabannya adalah, it is depends on what you focus on. Apa yang sedang kita perhatikan hari-hari ini? Apakah kita melihat kepada Tuhan dan janjinya? Kita memperhatikan Tuhan dan janjinya? Ataukah kita memperhatikan badai dan merasakan badai? Tapi aku percaya bahwa kita berada di setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kita berjalan di atas setiap firman yang tidak bisa berubah. Hari-hari ini, apa yang menjadi fokus kita sangat menentukan keadaan hati kita, apa yang kita pikirkan. Apa yang kalian sedang renungkan, apa yang sedang kalian marinate di dalam hidup kalian. Just remember, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia berada di dalam kapal yang sama. Dia datang, dia menolong pada saat badai terjadi, pada saat badai dialami oleh murid-muridnya Tuhan. Dan Tuhan berfirman, dan firman-Nya is more powerful than the storm itself. Saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang tetap memegang kendali dalam setiap situasi yang saat ini kita alami. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami berjalan sendirian. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tetap ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang menolong setiap kami. Tuhan, terima kasih, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, yang memelihara akal dan pikiran kami di dalam Kristus Tuhan. Semuanya akan baik-baik saja Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Semuanya akan baik-baik saja Tuhan, karena Tuhan Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih untuk setiap kekuatan, terima kasih untuk setiap penghiburan, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami alami, dan tidak pernah berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, ajar setiap kami untuk tetap percaya, untuk tetap melihat dan berharap bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan Allah yang setia. Hal-hal yang belum kami lihat saat ini, kami percaya setiap janji yang tidak dan belum kami lihat hari ini, Tuhan pasti genapi. Kami melihat itu digenapi, karena kami percaya we walk by faith and not by sight. Kami berjalan dan kami hidup karena iman, bukan karena melihat. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. We walk by faith and not by sight. Kita berjalan karena iman dan bukan karena melihat. Ada hal-hal yang mungkin kita lihat kita tidak bisa mengerti hari-hari ini, tapi kita melihat dengan mata iman kita bahwa Dia Allah yang baik. Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jangan takut, sebab Tuhan ada. Dan jangan lupa juga kalian berdoa untuk your parents, karena hari-hari ini mungkin your parents juga sedang lagi bingung. Banyak bisnis yang juga toko-toko, mall, apapun bisnis yang memang harus berhenti, dan mungkin your parents juga lagi dalam keadaan bingung. Jangan lupa berdoa untuk your parents hari-hari ini. Dan TYO, stay safe, happy Sunday, and God bless you.